Kita tidak punya kesempatan kedua untuk membuat bersama, tapi seringkali kesan-kesamaan datang dari kita. Ya, topik pembahasan kelompok saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Nazwa Nanda Sofya. Saya Dana Sakaidina. Saya Nabila Prilia Putri. Dan kami akan mempresentasikan ini. Materi pertama adalah media konvensional dan media massa dalam kancah perubahan yang dinamika, teknik informatika, dan sejak kala media pemberitaan. Media konvensional biasanya digunakan untuk mengirimkan dan menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Media konvensional disebut juga sebagai media komunikasi massa. Kenapa sih disebut sebagai media komunikasi massa? Karena media massa adalah alat komunikasi yang dipakai untuk mengirimkan dan menyampaikan pesan kepada khalayak. Jadi media massa tuh bentuk alat komunikasinya. Alat komunikasinya tuh ada kayak media elektronik, radio, televisi, cetak, majalah, koran, brosur, dan lain-lain. Selanjutnya, media baru merupakan perkembangan teknologi komunikasi masa digital di mana seorang dapat melakukan interaksi melalui dunia maya tanpa bertatap muka. Contoh yang sangat mempresentasikan media baru adalah internet. Jumlah kelebihan internet adalah hampir tidak ada batasan ruang dan waktu. Selain itu, sifat global internet membuat akses untuk memperoleh informasi sangat mudah. Internet juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat secara bebas. Sehingga terkadang kebebasan itu dapat mengancam sebuah pemerintahan yang bercirikan autokrasi. Terakhir, internet memiliki kelebihan dalam kecepatan yang memungkinkan sebuah informasi dapat berkembang dan menyebar secara masif. Lalu, jika dibandingkan dengan era sebelumnya, era masyarakat pertanian dan era masyarakat industri, media penyiaran abad ini memiliki karakteristik yang semakin kompleks. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat bagaimana karakteristik media penyiaran televisi di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998 awal. Media pemberitaan, utamanya media televisi yang didominasi stasiun televisi TVRI atau televisi Republik Indonesia. Penyiaran dan produksi materi berita berlangsung di bawah kontrol pemerintah. Media komunikasi massa saat itu bersifat dari satu pihak ke massa dengan umpan balik yang terbatas. Lalu, media pemberitaan baru memiliki karakteristik yaitu digitalisasi. Tidak dapat dipungkiri lagi, media penyiaran dengan platform digital memiliki banyak kelebihan dibandingkan media analog atau konvensional. Selain membuka jalur komunikasi dua arah, media baru era informasi memiliki performa kualitas, tayangan, serta sebaran yang luas. Pola distribusi informasi pun beragam, karena sosial software atau perangkat sosial yang berkembang lebih dari satu macam, seperti blog, Facebook, Twitter, YouTube, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perangkat komunikasi juga semakin konvergen dan memiliki andil yang besar dalam perubahan tatanan distribusi informasi saat ini. Kamera yang terintegrasi dalam perangkat komunikasi nirkabel membuat informasi yang dihimpun menjadi lebih lengkap karena didukung visualisasi dari tempat peristiwa. Ada dominasi media hiburan di masa kini. Media hiburan seperti media sosial. Media sosial yaitu sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial berupa Facebook, YouTube, MySpace, dan Twitter, wiki, forum, dan dunia virtual. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat, pemerintahan, pengusaha, pedagang, ustadz, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Penggunaan media sosial membuat pesan, mengedit, menambahkan modifikasi tulisan, gambar, dan video grafis, dan sebagainya. Pengaruh positif media massa, yang pertama mempermudah proses pencarian dan sampainya informasi. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya dan nilai. Ketiga, menjadi sumber hiburan masyarakat. Yang keempat, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan cepat.
Pengaruh negatifnya, pertama nilai dan norma yang ditampilkan dalam tayangan media belum tentu sesuai. Yang kedua, kesenjangan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, mengubah perilaku seseorang menjadi negatif karena terprovokasi. Yang keempat, bisa mempengaruhi pikiran dan pendapat seseorang secara negatif. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dan yang paling mengagetkan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak kita yang masih remaja. Mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya. Orang tua menjadi sulit berkomunikasi dengan anak-anak mereka, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.